Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat berjumpa lagi bersama channel saya di sini. Saya harap kabar Anda semua baik, sehat selalu dimanapun Anda berada, sobat. Dimurahkan rezekinya oleh Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, sobat, saya akan coba membongkar atau mereparasi ini di sebuah motor Yamaha M3, sobat. Ini masalah dengan pengisian dan lampunya yang kurang bagus ya, sobat. Di sini ini ada 2 ekor empus, sobat, yang lagi nunggu. Kebetulan oleh sang pemilik si motor ini sudah diganti kiproknya, sobat. Kita cek nanti, dan kondisi saat ini kita coba hidupkan. Untuk lampu terlihat ini agak buram ya, sobat, tidak begitu terang. Untuk voltase saat ini, sobat, kita coba ukur. Saat motor hidup terkontrol di sini 11,2 saja ya, sobat. Dan saat kita matikan, kita cek lagi tegangan. Saat motor kita matikan, sobat, di sini terkontrol hanya ada 11 atau 10,9 voltase saja. Di Mio M3 yang lain, sobat, ini di motor yang normal kita cek masih seperti tadi, sobat. Ini bagian hitam kita connect ke bagian baterai plus, dan dari yang merah ini kita connect ke kabel merah ini ya. Ini dari pengisian, kita tes, terlihat 00, sobat. Saat posisi langsam ini kadang ada 1,00, sobat. Dan ketika di gaspol ini 90 atau 86, sobat ya. Perhatikan warna biru yang di bawah. Untuk lampunya, sobat, kita lihat. Oke, sob, jadi saya lanjut membongkar dulu ya. Jadi saya akan memastikan kiprok yang pernah diganti, sobat, kita cek atau kita akurkan dengan kiprok lama yang ori. Sobat, kita buka kiproknya. Oke, sob, ini sudah saya buka kiproknya dan urutannya seperti ini. Ini di bagian kanan atas warna merah, di bagian kiri warna hitam, itu bagian kemasa, dan ini bagian B+, seperti ini ya. Itu slot kuncinya ada di atas. Jadi saya bongkar. Dan di sini 2 kiprok ini sama-sama merek ya, sama merek. Ini mungkin yang orinya ada nama HCE di sini, dan ini kiprok pengganti sama juga ada
kode HCE di sini. Jadi kita ukur di posisinya seperti ini. Jadi ini bagian merah, yang atas merah, yang sebelah kiri ini hitam, dan ini kabel 2 ini dari spool sobat. Saya akan mengukur kesamaan atau kemiripan dari 2 kiprok ini. Saya ukur seperti ini sobat. Ini bagian plus atas, dan ini bagian dari spool, tidak ada pergerakan. Bagian dari spool 1 tidak ada pergerakan. Bentar. Ini bagian plus, ini adalah spool 2, yang ini tidak ada gerak. Dan ini bagian min atau bagian yang hitam ada gerak ya, berarti ini ada dioda gerak. Saat kita balik tidak ada ya, hanya ada elkom mungkin di dalam, jadi dia hidup dulu lalu turun kembali. Itu itu kiprok yang pertama, dan ini kiprok yang kedua, yang pengganti. Ini nampaknya sama-sama fungsinya seperti itu sobat. Jadi untuk sementara saya katakan 2 kiprok ini sama-sama seperti itu fungsinya ya. Apakah mungkin kerusakan di spool atau yang lainnya sobat? Di sini masih ada kucing lur. Lanjut di malam hari sobat, kita cek seperti ini. Saya membuka 2 soket input di sini. Secara teori sobat, soketnya seperti ini, jadi merah di sini, plusnya di sini. Merah di sini, plus di sini. Seharusnya saat diukur harusnya ada bagian dari input yang mengarah ke bagian plus seperti ini. Ini adalah sebuah dioda. Harusnya ada dioda dari input dan dari input sini. Ya, itu menurut teori. Tetapi kemungkinan si kiprok ini berjalan saat tegangan sudah masuk ke kiprok ini. Saya membuka 2 soket ini dan saya akan masukkan ke sini. Oke sob, jadi yang 2 input ini sudah saya masukkan di bagian input bawah, dan kita akan tes menggunakan tes pen DC di bagian outnya, yakni merah dan ini hitam. Kita akan kick starter atau menyala motor dengan posisi kontak di off kan sobat. Jadi kita cek bagian outnya, cek coba setelah tarik. Oke, jadi saat kita tes ternyata outnya itu masih ada ya. Ini menggunakan kiprok yang lama, yang ini yang baru, ini yang lama. Jadi saat kita tes, kita selah, di sini outnya ada ya tegangan. Oke sobat, jadi selanjutnya saya akan mencoba membuka bagian spool saja sobat, biar nggak penasaran ya.
kotor banget sobat, atau mungkin hanya karena banyak debu ya, kita cek nanti. Yang jelas ini debunya ini sangat tebal banget lur. Oke lur, jadi setelah dibuka ini ternyata di dalam ruangan sepul ini magnet ini sangat tebal sekali ya. Ini debu atau tanah atau juga pasir mungkin ini diperkirakan hampir ada setengah senti lur. Dan begitu juga di sepul ini sangat kotor banget lur. Ini mungkin bisa jadi hanya ini penyebabnya. Jadi saya akan coba membersihkan dengan menggunakan air sobat dan sabun. Saya gunakan Mama Remang di sini sobat. Ini seperti yang sobat lihat ini, kalau orang sudah bilang ini es tuning tidak lur, kotor. Jadi kita bersihkan. Kotorannya sangat kotor sekali sobat. Terus kita bersihkan, maksudnya kita keringkan menggunakan lap. Saya bongkar sepulnya sekalian sobat, dan setelah diamati ini dari kelihatannya tidak begitu parah rusak sobat, tapi saya belum membukanya, belum yakin pasti juga. Tapi setelah saya coba ukur dari kedua konektor ini ada tersambung ke body current sobat. Dari pengalaman kalau tidak salah ini seharusnya tidak ada tersambung ke body current untuk bagian sepul. Kita lanjut buka bagian konektor satunya sobat. Dua konektor ini sudah saya angkat ke atas semuanya sobat. Saya lepas dari dudukan rumah current dan kita cek apakah masih ada kebocoran. Dan oke sobat, ternyata masalahnya ada di sini, yakni saat dibuka kedua current ini masih tetap tersambung ke body current ini sobat. Mungkin penyakitnya ada di sekitar sini. Jadi lanjut saya akan coba membongkar, mungkin ada yang terlihat hitam di sini, jadi kita akan coba bongkar. Oke, lanjut sobat. Jika saya bongkar dari, harusnya kita bongkar dari sini, tetapi kita harus membongkar lilitan yang diperkirakan bagus. Jadi saya akan istilahnya ditodong, saya bongkar dari ujung sini saja agar lilitan yang lain tidak ikut rusak. Hanya menurut feeling saja sobat, jadi diperkirakan kerusakannya di daerah dua sepul ini karena ini terlihat hitam.
jadi sudah dapat. Oh ya, kita ukur lagi sobat setelah kita putus apakah masih terkonek ke body. Meternya sobat lihat, kita ukur lagi setelah kita putus jalur yang ini, dan ini masih benar sobat. Dari kecurigaan saya memang terbukti sobat. Jadi tiang 2 lilit ini tuh, jadi di jarum masih tetap berjalan. Sementara ini untuk lilitan yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kita ukur dia sudah tidak terkonek ke body ya. Artinya di 2 lilitan ini memang benar-benar rusak. Kita buktikan, kita lihat apakah ada yang terkelupas atau memang kerannya sudah rusak. Ini sobat, sudah kita buka satu lilit ini. Dan ini mungkin ini sobat, penyakitnya hanya ini saja. Atau kita tes lagi apakah masih terkonek. Setelah kita buka satu, apakah masih terkonek ke body current. Ini benar sobat, hanya ini saja ya. Jadi lilitannya yang rusak cuman satu saja sobat. Oke, kita lanjut perbaharui. Lanjut sobat, kita lilit ulang, dan di sini kita sudah temukan kerusakan hanya di satu nok saja. Jadi sebelumnya kita bungkus dulu menggunakan kertas prespan atau kertas anti panas sobat. Kita lilit kembali sobat dengan menggunakan kawat sekitar 1 mili. Kebetulan kawat yang ada ini 0,95, jadi saya gunakan yang ada saja. Untuk melilit seperti biasa sobat disilang. Jadi jika awal kita ke kanan, putaran kedua ke kiri, kita ke kanan lagi, terus seperti itu ya. Tidak ada bagian massa, tidak ada bagian setrum. Walaupun nanti kebalik di soket itu tidak bermasalah sobat. Praktek. Setelah kita solder secara kuat sobat, jadi di sini saya sengaja gulung lebih kecil ya, karena ini kabelnya agak kecil. Jika kita gulung lebih banyak itu akan menitik panas di lilitan yang paling kecil kabelnya. Kita ukur kembali sobat. Sobat perhatikan tester saya, ini sudah jalan. Dan sekarang tidak ada short lagi ke body current ini ya sobat. Saya segera mencoba memasangkan kembali di motor. Kencangkan yang kuat sobat. Pasangkan spool.
Di sini saya pasangkan lagi kiprok yang bawaannya yang asli sobat, yang bisa nggak rusak. Kita cek voltase saat ini, saat sebelum motor ini hidup. Voltasenya 11,4 sobat. Saya akan coba hidupkan. Ini mungkin belum bisa di starter karena masih tekor. Dan awal yang akan kita lihat adalah lampu depan. Hidupkan sobat. Saya kira lampunya cukup normal sobat, dan lantas kita cek bagian pengisian. Pada saat kita pasang alat tes ampere ini sobat, jadi motor tidak bisa di starter karena melewati kabel ampere ini ya. Dan saatnya kita tes motornya, cek coba hidupkan setelah ya. Dari tadi waktu kita sebelum bongkar itu di siang hari itu terukur hanya 0,8 dan 0,86 ya, tidak sampai 1 ampere. Dan di saat sekarang motor ketika kita langsamkan, lampu depan menyala sobat. Ini posisi langsam ampernya sudah 24 sampai 3,3 ya. Kita gas sedikit sobat. Oke. Bahkan waktu kita tes di M3 yang satu tadi hanya 1,00, ini menandakan 2, sekian sampai 3, sekian sobat. Oke, dan saya rasa sekarang motornya sudah normal, lampunya sudah menyala, pengisian sudah masuk sobat. Itu masalahnya hanya di spool saja. Saat kita hidupkan sobat, sekarang posisi setelah kita oprek itu posisi 11,3. Kita coba hidupkan sobat. Voltasenya sekarang naik ke 13,5 volt ya sobat. Itu menandakan pengisian cukup normal. Jadi saran saya buat sahabat pemula yang belajar suprak aprek sama seperti saya, maksudnya jadi sebelum kita membeli komponen seperti ini, membeli kiprok, jadi kita coba dulu pakai kiprok yang punya lain, misal punya temen, atau jangan dulu beli ya, jangan sampai sayang maksudnya. Oke sobat, mungkin sekian saja videonya agar tidak terlalu kelamaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. Jika dimungkinkan video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman ya sobat.